hijau, senyum manis petani selalu ku rindukan. Hadir di sini bertutur sapa mesra, sikap saling menjaga, suasana indah tercipta untukmu Jogja. Jogja istimewa, istimewa orangnya, senyum sapamu selalu. Hari ini kami audiensi berkaitan dengan perencanaan untuk pengaturan transportasi di perkotaan, termasuk berkaitan dengan pengadaan becak kayu bertenaga alternatif. Jadi seperti yang dilihat di sisi sebelah barat dari Bangsal ini ada 5, itu dari 17 prototipe yang sudah dibikin oleh baik dari Dinas Perhubungan DIY, Dinas Perhubungan Kota, BBTG, BLPT, ada 17 unit dan 5 ini adalah mewakili model-modelnya. Jadi ada yang 4 itu modelnya sama. Dari hasil uji coba, ini sudah dilakukan uji coba juga oleh para ahli, maka rekomendasinya memang pada becak yang mungkin secara tipe atau secara statisnya itu tidak sesuai dengan becak yang sering kita lihat. Jadi cenderungnya kepada becak pariwisata. Tadi ada disampaikan juga oleh Bapak Gubernur bahwa dari sisi kenyamanan dan keamanan ini yang lebih utama. Dari SE Dirjen sebenarnya juga sudah kami sampaikan untuk penggunaan kendaraan umum itu memang ada spesifikasinya. Jadi standar untuk teknis berkaitan dengan becak kayu ini memang sudah berpedoman kepada SE Dirjen Perhubungan Darat. Hanya terkait dengan modifikasi tenaga penggerak saja yang ini untuk mengatasi terkait dengan kendaraan non motorized yang nantinya akan sebagai pilot project akan kita terapkan di kawasan Malioboro. Saya kira modifikasi becak ini perlu untuk mengurangi beban beratnya sopir becak. Karena kondisi real di jalan di kota ini, ya misalnya teman-teman pers tahu nggak kira-kira kalau kita berangkat dari alun-alun menuju ke Tugu Palputih itu kira-kira terasa naik nggak? Kalau terasa naik, kira-kira ketinggian Tugu itu berapa meter dibandingkan alun-alun? Perbedaan itu antara 35-40 meter antara alun-alun sama Pal Tugu. Jadi kalau kita dari selatan ke utara, ya memang bentuknya pakai sepeda ya melorot ke Meringget. Jadi kita ingin yang tadi itu mengurangi beban itu lebih ringan untuk bentuknya, karena ada motor penggerak yang membantu mengurangi beban tukangnya, sehingga kalau itu bisa cocok untuk mereka, harapan saya ada perubahan gitu ya. Jadi tidak perlu makannya terlalu kenyang gitu. Naik ke Meringget udah ngelih gitu. Tapi masih perlu diperbaiki karena bagi seorang wanita mungkin punya problem dengan terlalu pendek tadi, kurang tinggi. Sehingga kalau dulu masalah ya mungkin masih ada waktu bisa mencoba untuk memperbaiki. Kalau itu bisa kita lakukan ya nanti harapan saya baru kita akan bicara sosialisasi lebih jauh bagaimana paling sedikit di kawasan wisata itu bisa kita seragamkan.
kira yang penting bagi saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Jogja TV? Mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu sehat. Kami hadir kembali ke hadapan Anda dalam dialog Jogja Menyapa kali ini. Dan di jam 10 pagi, bagi Anda siapapun yang menyaksikan kami melalui channel digital ataupun lewat channel YouTube-nya Jogja TV, pokoknya saksikan terus sampai akhir. Karena kenapa? Ini ada kaitannya dengan video yang baru saja kita saksikan bersama-sama. Yang namanya Yogyakarta sebentar lagi akan ramai. Mungkin nggak sebentar lagi ya, sekarang juga sudah mulai ramai gitu. Sebagai tuan rumah para wisatawan domestik dan juga mancanegara, pastinya kita juga harus bikin nyaman siapapun yang tinggal di Yogyakarta untuk sementara waktu untuk berlibur atau sekedar pulang kampung. Nah, kenyamanan-kenyamanan ini pastinya tidak akan jauh dari yang namanya kendaraan-kendaraan tradisional yang mungkin hanya bisa ditemukannya di Yogyakarta, yang ramah lingkungan pastinya ya, seperti ada kereta kuda gitu ya, atau andong, dan juga becak kayu. Satu moda alternatif yang baru saja disaksikan bersama-sama dan yang terakhir saya sebutkan yaitu becak kayu. Ini tidak pribadi pendapat saya adalah ditemukannya di Jogja ini udah mulai langka gitu, bahkan mungkin bisa dihitung gitu ya berapa becak kayu yang masih benar-benar tradisional. Nah, ini akan kita bahas lebih banyak. Kenapa? Karena ada satu inovasi yang luar biasa yang nantinya akan kita bahas bersama-sama terkait tema kita, yaitu ada prototipe becak kayu tenaga alternatif. Di studio sudah hadir ada 3 narasumber yang siap berbincang dengan saya. Siap saya tanya, nih list pertanyaannya banyak sekali. Jadi nanti supaya masyarakat juga paham, semakin jelas dan semakin tahu, dan pastinya juga minta dukungan sepenuhnya dari masyarakat. Dan yang pertama hadir ada, saya akan sapa terlebih dahulu. Ada Bapak Aris Eko Nugroho SPMSI, beliau adalah Paniradiopati, Paniradio Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Sugeng siang, pagi menjelang siang. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami hari ini. Menarik ini nanti temanya mengenai becak kayu tenaga alternatif. Ini yang harus diluruskan di masyarakat, karena masyarakat tahunya becak listrik, Pak Aris. Nah, ini yang harus diluruskan nanti ya. Kemudian beliau yang juga sangat care bagaimana supaya transportasi di daerah istimewa Yogyakarta itu nyaman, kemudian juga tidak meninggalkan kekhasan Yogyakarta. Ada Ibu Nimade Dwipanti Indrayanti, STMT, beliau adalah Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Bu Made. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Terakhir kita ngobrol waktu itu di talk show di bandara. Ya. Bu Made sempat spill masalah becak kayu ini ya. Nah, ini baru nih bener-bener mau disampaikan ke masyarakat. Oke, kemudian satu lagi. Nah, ini kalau pengen tahu teknisnya seperti apa sih sebenarnya becak kayu itu? Ada yang bedanya di mana gitu ya? Terus inovasinya seperti apa, ini beliau yang paham, beliau yang tahu, karena beliau adalah Kepala Balai Latihan Pendidikan Teknik atau BLPT Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Tri Widiatmoko STMT. Selamat pagi menjelang siang Pak Tri. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nanti teknisnya boleh disampaikan ke masyarakat Pak Tri, supaya lebih paham gitu, karena yang beredar luas di masyarakat adalah ini becak listrik gitu. Bukan ya? Bukan ya? Bukan. Oke. Baik. Saya yang pertama dulu mungkin yang akan saya tanyakan kepada Pak Aris terkait dengan rencana nih. Awal mulanya Pak, apa sih yang ada pada saat ini yang sedang dipersiapkan dari Paniradio untuk mendukung program penyediaan becak kayu? Terima kasih. Alternatif. Jadi yang perlu kami sampaikan pertama kali sebenarnya ini merupakan kerja keroyokan atau koordinasi. Jadi kita sama-sama mengerjakan sesuatu dengan harapan bisa optimal. Maka di tahun 2022 ada 3 OPD yang 4 misalnya 4 OPD DIY-nya ada 3, kemudian dengan kota 1 gitu. Jadi Dinas Perhubungan DIY, kemudian ada Dimastri BLPT, kemudian juga ada Balai TTG, dan satu lagi Dinas Perhubungan Kota. Keempat OPD inilah yang kemudian mencoba membuat prototipe berkaitan dengan becak kayu tenaga alternatif yang tadi sempat disampaikan. Kemudian dihasilkanlah kurang lebih ada 5 tipe yang kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Made pada waktu tayangan awal. Kemudian sekarang ini ada 17. Ada 17 yang sudah ada, sudah berdiri. Tetapi memang kemudian perlu ada beberapa penyempurnaan berdasarkan masukan-masukan. Masukan yang tentu saja dari pakar, mungkin juga
dari Bapak Gubernur juga memberikan masukan, ini yang perlu kami sampaikan. Karena tadi Ngerso Dalam kayaknya juga ikut naik betul, becaknya ya. Nah itu beliau memberikan masukan. Nah masukan-masukan inilah yang kemudian diolah dan ini juga nanti Mbak Mada juga menyiapkan di tahun ini kurang lebih itu ada 50 becak yang nanti sudah disepakati dan dari sudah disepakati inilah kemudian kita perbanyak di tahun ini sambil kalau yang berkaitan dengan tindak lanjut berikutnya memang ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan karena semua hal yang baru mesti ada diskusi untuk penyempurnaan. Betul. Gitu, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, gitu ya. Jadi dengan adanya melihat tayangan ini, kalau memberikan masukan bagi kita juga monggo. Oh, masih bisa ya? Memberi masukan kan ini masih proses proses yang untuk kemudian kita coba sempurnakan. Dan memang walaupun ini kalau dari sisi teknis sudah melihat pakar-pakar ya Mbak Mada ya. Cuman kan mungkin ada dari sisi visual yang mungkin loh ya. Ada tadi kan kalau Mbak Mada juga pangandikan, kalau bisa becaknya itu yang kaitan dengan wisata gitu semacam. Nah ini kan menjadi bagian. Tapi kalau nanti sudah jadi ya sudah itu dulu yang dibuat. Karena kan kita pengen di tahun ini ada 50 yang siap untuk kemudian mengaspal istilahnya. Kalau kemudian mengaspal di Yogyakarta gitu. Oke, baik. Nah, ini terkait dengan becak kayu. Urgensinya seperti apa Bu Made? Artinya ini kan harus ramah lingkungan gitu ya. Diimplementasikan itu se-urgent apa sih di maturun Mbak Tira. Jadi sebenarnya menindaklanjuti dari Perda 5 2016 kita tentang kendaraan tradisional. Yang jelas punya kendaraan tradisional kita itu antara lain adalah becak kayu. Definisinya apa sih becak kayu di Perda itu, Bu Made? Becak bertenaga orang ya, yang digerakkan oleh orang ya, becak yang kemudian becak roda 3 yang digerakkan oleh orang ya. Jadi kita punya kendaraan tradisional itu kan dengan dijalankan oleh orang, manusia dan hewan ya. Tenaga untuk itu. Kemudian urgensinya ketika kita bicara sekarang ini kan kita berharapnya hidup dalam yang lingkungan yang baik ya, lingkungan yang mungkin non polutan, lingkungan yang bersih. Ini sejalan juga dengan visi misi Bapak Gubernur mewujudkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat Jogja. Ya, berarti kan kualitas hidup dari itu. Antara lain ya adalah bagaimana kemudian salah satunya mewujudkan kawasan rendah emisi. Rendah emisi. Kendaraan tradisional termasuk becak ini adalah kendaraan yang memang rendah emisi, karena dan mungkin tidak beremisi lagi ya. Becak kayu nih ya, tidak. Nah kemudian ini juga menjadi hal yang sangat penting ketika kita bicara kenapa harus becak kayu. Kita bicara adalah bagaimana kan becak kayu sekarang kita udah menuminya susah banget gitu. Iya betul. Ya udah diganti dengan kendaraan model lain ya, becak dengan kendaraan model tipe lain seperti itu. Yang juga dari sisi kenyamanan dan keamanan itu tidak terjamin juga. Jadi semua kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor itu sebenarnya sudah diatur oleh Kementerian Perhubungan. Jadi ada peraturan daerahnya sudah ada perdanya, sudah ada PP-nya, sudah ada SE-nya, Dirjen juga gitu berkaitan dengan apa sih yang boleh dan tidak boleh. Sehingga ini yang menjadi bagian penting untuk mewujudkan kawasan rendah emisi. Salah satunya adalah melestarikan kendaraan tradisional termasuk becak kayu ini. Kenapa becak kayu yang kita sasar? Karena semakin lama juga semakin berkurang. Kenapa berkurangnya? Karena mungkin juga pengayuhnya ini juga sudah sepuh gitu, mungkin 45 tahun ke atas. Tadi sudah kayak Pak Gub juga kondisi jalan kita yang mungkin tidak rata ya, jadi ada naik turun dan segala macamnya itu mungkin perlu tenaga lebih gitu ya untuk apalagi kalau bawa penumpang ya. Nah ini pemikiran kami bagaimana kemudian melestarikan kendaraan tradisional ini. Tapi kemudian dikasih sentuhan teknologi. Betul, supaya tidak capek. Kalau tadi Pak Gubernur sampaikan seperti itu ya. Nggak kebayang mas saya, dari mulai 0 km, terus kita mau ke Tugu Palputih gitu ya, naik becak. Ya bayangin aja nih tukang becaknya pasti genjotnya lebih kenceng. Karena ternyata naik jalannya 35-40 derajat gitu ya. Kalau dari Tugu Palputih ke titik 0, gelundung kayak selesai ya Bu. Oke, nanti kalau kita bahas lebih banyak lagi mengenai ini teknologi yang disentuhkan kepada si becak kayu tradisional ini seperti apa. Nanti Pak Tri akan menjelaskan lebih banyak. Tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa, kami kembali sesaat lagi.
Anda masih bersama kami tentunya dalam Dialog Jogja Menyapa. Kita masih berbicara mengenai prototipe becak kayu tenaga alternatif. Kalau tadi sudah ada kenapa urgent? Ternyata satu, mengurangi emisi supaya Jogja juga tetap nyaman gitu. Kita mau jalan-jalan di sepanjang Malioboro yang memang sudah pedestrian gitu ya, itu juga tetap nyaman, tidak ada polusi, pokoknya minim polutan lah. Kemudian yang kedua juga, nah ini karena urusannya sama tradisional, sama kebudayaan, urusannya sama sesuatu yang melekat dari Yogyakarta, jadi nggak akan jauh-jauh dari Pani Radio keistimewaan. Nah ini urusan yang itu nanti dulu, karena saya pengen tahu nih apa yang akan diberikan kepada becak kayu tradisional supaya lebih mempermudah pengayuh becaknya nggak ngos-ngosan gitu. Pak Tri, awal mulanya seperti apa Pak Tri? Terus akhirnya menjadi ada 17 becak ya, dengan 5 prototipe yang berbeda. Kalau nggak salah tadi saya dengarkan di awal seperti itu. Awal mulanya gimana tuh? Ada tantangan dari Disub atau Pripun? Terima kasih Mbak. Kalau cerita dari awal mula, saya mau menceritakan bahwa 1 tahun yang lalu kan kami mendapat tugas dari Panitia Bupati Pak Aris. Dapat PR dari Pak Aris. Oke. Bu Made, Kepala Dinas Perhubungan. Bu Made, oke. Jadi kami adalah salah satu dari yang membuat 4 prototipe tadi ya. Prototipe tadi. Nah, akhirnya kami setelah dari evaluasi tenaga ahli, kami mungkin dipilih dengan segala nanti mungkin kelemahan-kelemahan yang ada kami perbaiki dan lain sebagainya nanti. Dan dalam kesempatan ini juga Bu, kami Balai Latihan Pendidikan Teknik BLPT itu kan lembaga penyangga vokasi, pendidikan vokasi. Jadi kami pertama kali kami mengucapkan selamat pada anak-anakku SMK yang telah merakit becak ini. Jadi ini produk anak-anak SMK. Karya anak Jogja ini. Ya, kami hanya membimbingnya. Jadi selamat kepada anak-anakku sekalian yang diklat dan diklat di BLPT yang telah merakit becak ini. Jadi kami hanya membimbing, Mbak. Ya. Jadi yang merakit ya anak-anak SMK. 4 prototipe itu ya? Atau satu. Satu prototipe dengan 4 unit yang. Ngaten, iya. Jadi memang kalau kelebihan perbedaannya memang setelah kami telah mendapat tugas dari Panitia Bupati Pak Aris dan Bu Made Kepala Dinas Perhubungan, kami baca-baca Perda 5 Perda 5 2016 bahwa tadi disebutkan oleh Bu Made bahwa transportasi nasional yang di Jogja itu adalah yang ditarik oleh manusia atau hewan. Dan beroda 3 becak nih ya? Becak itu oleh manusia, kalau bendi atau dokar itu oleh tenaga kuda. Nah kami dari situ kami nggak boleh kami nggak boleh memodifikasi becak yang sudah ada, karena itu ada perdanya. Menurut kami ya. Makanya kami mendesain baru. Mendesain baru ya kami namakan itu becak pariwisata. Karena bentuknya beda dengan becak yang ada. Mungkin yang di Ngersot Dalem yang di naikin Ngersot Dalem tadi beda ya, karena memang kami mendesain dari awal. Yang membedakan adalah roda itu kami beda. Jadi roda depan dan roda belakang. Roda depan itu yang 2 itu pakai ring 20. Lebih kecil berarti dari yang belakang. Yang belakang ring 27. Kenapa? Karena kami orang teknik Mbak ya. Orang teknik, kami menuntut titik berat itu ada di bawah pedal, jadi dia lebih stabil gitu ya. Stabil. Yang kedua, kami pakai motor tidak di motor middle motor, tidak pakai hub motor. Itu apa tuh bedanya tuh? Ini masyarakat biar tahu nih. Kalau hub motor itu seperti di motor di sepeda listrik itu motornya di as ya. Itu pakai bras, itu pakai jadi masih pakai bras. Jadi itu 2 bulan habis. Yang kedua kelemahannya adalah kalau kena hujan dia mesti konslet ya, karena kena air. Nah, yang dipakai di becak ini? Kalau yang kami suntikkan di becak ini di middle, jadi pakai rantai. Jadi di tengah gitu. Jadi kalau kena hujan tidak masalah ya. Tidak masalah. Baik. Yang ketiga adalah kami pakai vertical bearing. Ini gimana nih vertical bearing itu, jadi kami lebih ringan. Jadi untuk menggerakkannya?
koneksi antara struktur bawah dan struktur atas itu kami pakai vertical bearing 2, jadi manuvernya lebih ringan. Waduh, becak kayu tenaga alternatif ada manuvernya loh. Menggoknya lebih apa? Belok-beloknya lebih gampang, lebih ringan gitu. Oke. Kan mengaspal. Oh iya, betul, mengaspal. Dia ada manuvernya. Nah, kenapa tenaga alternatif tadi sesuai dengan perintah Pak Aris dan Bu Made juga bahwa itu beda kayu. Iya. Tapi kalau capek atau jalan naik, itu bisa dibantu dengan motor listrik. Gitu. Oh gitu. Itu ya, dibantu dengan motor listrik. Nah, motor listrik itu kalau dalam teknologi sekarang itu teknologi hybrid gitu ya. Oke. Jadi kalau jalan turunan itu, jadi motor itu berfungsi ganda. Dia bisa berfungsi sebagai generator, bisa berfungsi sebagai motor listrik. Oke. Jadi kalau jalan turunan itu dia berfungsi sebagai generator untuk mengisi baterai. Gitu ya. Tapi kalau jalan naik, dia digunakan sebagai motor untuk membantu menggerakkan. Gitu. Oh, oke, baik. Nah, itu kalau misalnya nanti nih ya, saya bayangannya kalau baterainya habis nih, itu nanti gimana? Apakah ada pos tertentu, istilahnya kalau kita mobil kan ngisi bahan bakar ya? Kalau untuk becak kayu ini gimana? Kalau itu digunakan dalam sesuai dengan tujuan kami sebagai tenaga alternatif, itu habisnya lama, Mbak. Oh gitu, bisa sampai berapa, Pak? Bisa 6 hari 7 hari, tapi itu dipakai hanya kalau jalan menanjak ya. Oh gitu. Jadi kalau jalan turunan ya kita pedal biasa. Iya. Gitu. Ngisi lagi listriknya. Ngisi gitu listriknya. Ya. Jadi nggak perlu charger gitu, nggak perlu ya Pak? Nggak perlu, tadi perlu paling 4 hari 5 hari sekali gitu. Itu pun charger di rumah bisa. Oh gitu. Pakai charger biasa karena itu wattnya rendah. Tidak seperti mobil-mobil listrik yang Icona dan sebagainya itu harus pakai pawih berapa itu enggak. Itu tidak seperti itu ya? Tidak seperti itu. Karena masyarakat pahamnya seperti itu, Pak. Itu pakai listrik rumah 450 buat 2 ampere bisa ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya tadi kan di awal video juga ada becak-becak lama, artinya becak kayu tradisional yang lama, itu bisa dikasih alat itu nggak, Pak? Bisa sih, bisa. Tapi ada apanya nih? Bisanya tuh bisa gitu kan? Berarti ada komanya nih. Itu menurut pemahaman kami, karena kami waktu itu diperintah oleh Pak Aris dan Bu Made, yaitu Pergub 5 2016 itu bahwa becak tradisional adalah becak yang ditarik oleh tenaga manusia atau hewan untuk kuda. Jadi kami tidak bisa, yaitu kalau Pergub Perda 5 itu ya tradisional itu ya tenaga manusia atau tenaga hewan. Makanya kalau nanti saya salah dong kalau saya suntikkan motor di becak tradisional, mungkin seperti pemahaman saya. Dan mungkin juga kami ingin karena kami lembaga pendidikan ya, Pak. Kami bukan lembaga inovasi. Kami eselon 3-nya Dinas Dikpora untuk menyangga vokasi, pendidikan vokasi SMK itu. Ya kami membina anak-anak. Ini loh kita buat dari baru ya. Kita becak pariwisata lah. Iya, becak pariwisata. Pak Aris, ini kan tadi sekali lagi penyangga vokasi ya. Saya menarik, berarti ini yang punya ide adalah anak-anak bangsa gitu ya. Supportnya seperti apa Pak dari Pandi Radio Pati Keistimewaan? Jadi sebelumnya Mbak, saya sampaikan dulu berkaitan dengan yang tadi, walaupun becaknya seperti becak biasa lama, tapi sebenarnya itu juga produk baru semua. Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Jadi 5 prototipe itu yang kemudian menjadi bagian yang kemarin itu sempat kemudian disempurnakan dan diuji juga oleh Master Dalem juga langsung. Itu adalah sebenarnya memang itu baru semua gitu. Jadi bukan becak lama kemudian nanti walaupun bentuknya itu bentuk lama. Kemudian kalau dari sisi Pandi Radio, kami ini kan perencana. Jadi perencana ini membutuhkan pelaksana itu ada Mbak Made, kemudian juga ada dari BLPT, sehingga kalau dari sisi kami, kalau memang ini kan awalan sudah ada 50 yang rencana kita buat. Setelah itu kan tidak berhenti. Mesti ada tambahan berikutnya. Nah, ini kan menjadi bagian yang tentu saja kita akan support sejauh itu sudah menjadi konsep kebersamaan. Jadi yang mau dikerjakan pemerintah itu seperti apa sudah disepakati juga dengan di tingkat lapangan. Kemudian nanti membutuhkan sarana prasarana, ya kita tentu akan support itu. Apalagi ketika bicara tentang transportasi ya dalam hal ini, masuk untuk tradisional ini, tadi Mbak Made sudah mengandikan. 1, visi misi dari Bapak Gubernur. Itu kan menjadi bagian. Yang kedua, kita punya grand design keistimewaan.
dari 12 peta jalan Grand Design itu salah satunya berkaitan dengan sumbu filosofi dan garis imajinasi. Artinya masuk itu juga menjadi bagian konsep kita untuk yang prioritas. Kemudian kita juga ada Perda S3 tahun 2017. Di dalam Perda S3 tahun 2017 itu berkaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Nah, di dalam kebudayaan ada objek kebudayaan. Salah satu objeknya adalah pengetahuan dan teknologi. Nah, di dalam pengetahuan teknologi ini salah satunya adalah transportasi. Moda transportasi tradisional. Kemudian kalau spesifik tradisional tadi. Sehingga inland terhadap kaitan dengan tata ruang juga masuk, visi misi ngersot dalam artinya juga masuk. Kemudian dari sisi kebudayaan pun juga masuk. Nah, kita berharap bahwa pada akhirnya ini harus ada yang mengerjakan semua ini. Nah, kalau kemudian tadi Mas Ngendiko bahwa di SMK ini memungkinkan seperti itu, tinggal kemudian nanti kita bicarakan lebih lanjut bagaimana untuk pengembangan berikutnya. Jadi dulu, maka ini yang kemudian dengan Mbak Made dan teman-teman diskusinya, kita kan jadikan dulu. Karena kalau wacana, ya sampai kapan wacana gitu. Kalau nggak action ya wacana terus. Maaf, ini mumpung Ramadan, kalau kajian terus, kapan katamnya? Betul, kapan prakteknya? Ngaji boleh, tapi harus katam. Maka sekarang ini kita berharap di tahun ini ada yang katam, kemudian dari hasil katam ini kemudian diproduksi banyak. Baru berikutnya nanti kita melibatkan seperti apa ini yang kemudian ini nanti kita diskusikan berikutnya. Baik. Jadi harapannya ke depan nanti adalah teman-teman di SMK ini yang bisa memproduksi lebih banyak lagi ya, harapannya gitu. Salah satunya itu karena kebetulan beliau advokasi yang kemudian juga banyak pertanyaan. Dana S itu bisa nggak untuk sekolah? Nah, itu dia. Artinya kalau ini menjadi bagian ini juga bisa. Walaupun sekarang ini beasiswa miskin itu kan sudah dengan dana keistimewaan 2 tahun ini 23 miliar sudah dengan dana, tapi kan belum banyak yang mengetahui. Betul, karena tahunya pokoknya yang urusannya sama kebudayaan gitu Pak. Terus ini juga di beliau juga ada yang berkaitan dengan SMK tapi berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Ini juga baru tahun ini kita coba desain dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Nah, harapan kita semakin banyak yang memanfaatkan dana keistimewaan dan juga bisa diceritakan kepada masyarakat terutama yang berada di Yogyakarta. Baik. Nanti akan kita lanjutkan lagi sosialisasi ini. Nanti Bu Made ada satu pertanyaan yang saya pengen tahu banyak gitu ya. Setelah yang satu ini, jadi pemirsa yang ada di rumah yang ingin juga memberikan kontribusi, sekedar memberikan masukan, boleh, mau kasih pendapat juga, monggo silahkan. Line telepon kami buka di 451-777. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Prototipe becak kayu tenaga alternatif masih menjadi tema kita hari ini. Yang pasti acara ini juga merupakan kerjasama dari Paniradio Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, kita lanjutkan lagi. Kalau tadi sudah ada beberapa prototipe, kemudian sudah diuji, bahkan Ngarso Dalem juga sempat naik. Ngarso Dalem sempat mengayuh juga ya Bu Made kalau nggak salah. Tapi ngayuhnya tapi di tempat. Iya, di tempat ya. Artinya pengen nyoba nih. Manuvernya gampang nggak? Gitu. Nah, dari sekian banyak prototipe, boleh cerita dong tahap-tahapnya seperti apa? Kemarin kalau nggak salah itu masih di awal Maret ya? Iya, jadi begini Mbak Vira, kita mulainya itu kan sebenarnya untuk inisiasi berkaitan dengan becak kayu alternatif ini dari 2016. Jadi setelah itu sudah ada pemikiran ke sana? Iya, karena kan setelah itu kan kita bicara ini bagaimana nih kondisinya untuk kendaraan tradisional kita nih yang kayu kalau semakin lama semakin hilang nih, nipis ya. Hilang dari peredaran gitu ya. Tapi kan tidak kemudian langsung blek ya gitu. Jadi 2017 kita coba, waktu itu ya pakai pedal eksis ya dulu istilahnya seperti itu. Kemudian kok masih berat kayuhannya, ya 2017, 18, 19 ya ini perjalanan ya. Jadi kita yang namanya ide itu kan nggak bisa langsung ada coba nggak ini. Akhirnya 2022 kemarin itu produksi ya kita tadi yang ditunjuk instansi-instansi untuk membuat prototipe. Untuk membuat. Jadi sudah prototipe ini hasil dari 2022. Kemudian di awal ini di tahun 2023 kita melakukan uji coba. Jadi
Jadi sebenarnya waktu kemarin Ngerso Dalem Mresani itu sudah dilakukan uji coba. Sehingga kemudian ada 17 diambil 5 itu ya di Ngerso Dalem, dinilai gitu ya. Terus ini kurang tempat duduknya, terus atapnya gitu ya. Jadi kurang tinggi. Oh ini kejedut ya orang tinggi. Anak wanita kalau menggunakan itu juga mungkin. Jadi harus duduknya yang manner gitu ya. Tidak dalam wanita misalnya gitu. Kemudian apalagi tuh masukannya, Bu? Banyak, jadi termasuk yang tadi yang kenyamanan dan keamanan itu menjadi prioritas ya. Apalagi kalau kendaraan untuk angkutan ya, itu selalu kita bicara begitu. Tidak hanya cuman untuk kendaraan non motorized ya, tapi kendaraan bermotor juga kita bicara itu selalu nomor 1 itu adalah keselamatan. Nah setelah uji coba ini kemudian dinilai oleh tim ahli, dipilihlah nanti yang ini keuntungannya apa, maksudnya kelemahannya apa gitu, kelebihannya apa gitu, kelemahannya bisa diperbaiki tidak. Tadi juga sempat disinggung Pak Tri, ini memang modelnya dari BLPT itu agak berbeda ya. Jadi ini kemarin juga sempat saya sampaikan ke Ngerso Dalem, gimana Ngerso Dalem memungkinkan tidak kemudian model ini beda gitu. Ada becak yang secara sasisnya itu seperti yang sekarang berada, terus kemudian yang inovasinya yang becak yang dibuat oleh BLPT, yang roda depannya lebih kecil tadi, yang sebenarnya juga tidak terlalu banyak ornamen juga ya Pak ya. Itu beliau bilang nggak apa-apa gitu. Nah ini yang sebenarnya menjadi bagian penting juga. Berarti kita nanti bisa ada dua alternatif ya. Jadi becak-becak dengan model-model seperti ini dan seperti ini gitu. Nanti ini akan kita tindak lanjuti. Nah setelah kemudian mendapatkan masukan dari tim ahli dari uji coba, masukan dari Ngerso Dalem, ini akan dibuat satu dulu gitu ya, dicoba nanti. Kemudian diproduksi di akhir tahun ya nanti 50 nanti pokoknya target 2023 ada 50 unit. Tapi dalam perjalanannya itu kita sudah melakukan pendataan. Jadi harapan kami itu kita jelas nih sasaran kita siapa gitu ya. Jangan sampai kita nggak tahu nih sudah produksi sasaran kita nggak. Mau takasin siapa? Nah itu juga itu perlu tahu pendataan. Kemudian zonasi. Ini zonasi maksudnya gimana? Zonasi itu mengatur dari sisi berapa sih kuota. Kita harus tahu nih, seperti sekarang itu Mbak Vira mungkin ngerasain, ini kalau kita jalan di Malioboro kebanyakan supply-nya apa di mana nih, supply-nya kayaknya ya. Jadi sebenarnya tuh celukan-celukan itu sudah diatur. Ini parkirnya andong berapa, parkirnya becak berapa. Tapi karena supply-nya terlalu banyak, jadi sampai kemudian parkirnya di luar itu. Nah ini yang kita atur. Nah setelah kemudian secara zonasi kita atur, kelembagaan. Ya kelembagaan ini penting untuk bicara keberlanjutan. Ini kan sesuatu inovasi yang istilahnya tidak hanya cuman kemudian produksi selesai gitu. Terus dikasihin satu-satu bukan gitu. Jadi harus kita bilang keberlanjutan itu adalah lembaga yang kemudian ini dipantau dari sisi operasional, maintenance-nya, termasuk kemudian pengelolaan pengorganisasian supaya ini tetap berlanjut. Termasuk tadi Mbak Vira sempat menyinggung berkaitan dengan ini baterainya gimana nih? Iya betul. Nah, kan seperti itu. Jadi maintenance ini tetap kita lakukan. Jadi nanti support dari Pak Aris dari Dais, kita nggak cuma bicara di produksi, tapi juga termasuk pengawalan. Kita juga harus melihat ada monitoring dan evaluasi, pengawasan, terus kemudian pembinaan. Jadi selain koperasi nanti bekerjasama dengan dinas koperasi, juga pembinaan terhadap pengemudinya. Jadi kita bicaranya jangan becaknya bagus terus kemudian attitude-nya nggak bagus gitu ya. Betul. Ini semuanya message-nya memang kita harus bicara dari sisi bagaimana kemudian mencerminkan Yogyakarta yang berbudaya gitu, yang berbudaya, termasuk kemudian becaknya sudah mengakomodir itu. Kemudian pengemudinya juga nanti akan dibina juga. Dibinanya nggak sekedar how to, tidak sekedar bagaimana menggunakan, tapi bagaimana kemudian tadi sebenarnya becak wisata dia sebagai untuk kendaraan wisata, dia harus diberikan pengetahuan juga. Misalnya dia di kawasan keraton, dia juga harus paling tidak memberikan cerita, storytelling lah sedikit-sedikit lah gitu. Oh ini kawasan Malioboro seperti apa gitu. Bagaimana sikap keramahan, bagaimana yang lain-lain selain bicara maintenance ya, dia juga harus bisa seperti itu. Termasuk juga ketika bicara keberlanjutan tadi, misalnya juga gini,
aduh masa saya juga harus ngecas sendiri. Itu kami nanti juga ada penyediaan charging station dekat situ juga gitu ya, ini untuk mengakomodir. Kita sebenarnya juga ini yang gampang yang seperti apa sih? Kan mereka juga nggak mau diberi PR yang susah nih. Udah enak. Ada teknologi tuh kadang-kadang dianggapnya juga susah loh. Iya. Karena kalau karena belum menyesuaikan gitu ya. Nanti kan nanti gimana maintenance kayak tadi kalau baterainya terus bagaimana? Iya. 40 km ya Pak Tri ya, 40 sampai 50 km loh. Itu sebenarnya lumayan loh ini dalam baterainya itu. Oh, jadi baterai itu bisa dipakai sampai dengan 40 km. Iya, terus-menerus ya. Terus-menerus. Iya. Jadi saya kira ya cukup lah ya. Iya. Daripada ngayuh 40 kilo ya Pak ya? Kan gitu. Ada dua. Jadi dia kan bisa bergantian nanti ketika ini di charging gitu. Dia dia tidak harus menunggu, saya charging dulu saya berhenti nih. Iya, nggak sampai segitunya. Dan itu sudah dipikirkan semuanya ya. Nah, ini yang saya pengen nanya nih, saya ke Pak Tri dulu. Dalam bikin satu prototipe itu, misalnya nanti sudah jadi nih, oh dari sekian, tadi ada 5 prototipe ya Bu ya? Kemudian ada kekurangan kelebihan, nanti akan ada dari 5 itu akan ada satu yang mendekati sempurna gitu kan, harapannya gitu ya Bu Made. Nah itu kemudian dibuat, kira-kira Pak berapa lama sih untuk pembuatannya? Ya, kalau prototipenya dulu deh yang sudah jalan kemarin. Lama itu ya, karena kita manual ya. Karena kita manual, jadi kami kan dari bikin rangka itu kan memang betul bendingnya itu manual. Harusnya kalau di pabrik-pabrik itu kan pakai digital bending ya. Tetap gitu lah. Itu kan kami nekoknya manual. Jadi lama. Jadi lama. Jadi itu kan kalau saya boleh cerita sedikit itu kan kami tuh BLPT kan punya 4 jurusan Mbak ya. Ada jurusan pemesinan, ada jurusan elektronika instrumentasi, ada civil furniture, ada jurusan motor. Jadi itu 4 jurusan saya semua. Jadi itu kan hasil kolaborasi dari 4 jurusan. Di situ ada pemesinan, ada yang ngerakit rangka. Oh, sendiri-sendiri. Jadi terus dari civil furniture, dari pertukangan pun ada di situ. Jadi bikin itu handrestnya itu kan dari kayu Mbak. Jadi itu dari pertukangan. Makanya itu keberhasilan anak-anak saya SMK yang diklat di BLPT. Jadi kalau bikinnya kalau itu manual ya mungkin 3 minggu Mbak ya, karena semua manual ya. Satunya. Kira-kira apa saja yang perlu disiapkan Pak? Siapa tahu nanti butuh alat apa yang lebih canggih kan bisa matur sama Pak Aris gitu. Ya. Kalau itu sudah. Oh sudah. Sebetulnya dulu sudah matur ya. Mau matur di sini kok ngedel banget gitu. Lah kan demi terwujud nanti kan target di 2023. Iya kalau gimana Pak? Bikin 4 kan manual bending. Ya. Bahan bakarnya bukan listrik tapi sego pecel Mbak ya. Gitu ya. Tapi kalau bikin banyak itu harus dengan mesin bending. Itu lebih akurat. Makanya di situ juga maaf Pak Aris Bu Made bahwa tekukannya tidak bagus banget karena itu manual. Jadi mesti ada yang tertekuk dan sebagainya. Kalau sepeda poligon dan sebagainya itu kan nggak ada tertekuk karena dia bending sudah pabrik gitu ya. Oke baik, artinya ini masih homemade gitu ya. Ya homemade banget. Harusnya lebih mahal kan itu bagian proses Mbak. Nah ini dia nih. Tadi kan ada 5 prototipe tadi. Kan ada yang dipilih kan. Nah setelah dipilih mana kalau yang Mas Tri minta dari awal ya nanti dulu belum tentu dipilih. Tapi kalau kemudian sekarang yang dipilih jelas tempatnya Mas Tri. Nah Mbak Made juga sepakat dengan itu ya sudah, itu yang menjadi bagian fokus kita. Jadi memang ya semua ada prosesnya. Cuman ya kalimat yang paling selalu paling kami bijak, tekankan itu ya ngaji ya boleh ning katam. Itu aja. Berarti ini sekarang 2016 berarti. Ya iya makanya tadi saya kaget 2016. Iya. Itu yang kita minta ya ini tahun inilah kita wujudkan bareng-bareng. 2016 masih kepotong Covid juga ya. Iya. Nah, itu dia harusnya bisa lebih cepat tapi ya sekarang ini tinggal menuju ke katam nih. Kira-kiranya begitu ya, Pak Aris ya. Ya, artinya dari sekian yang sudah dibuat begitu. Kemudian kan sudah ada satu nanti. Ini masih dalam proses berarti ya pemilihan satunya ya. Belum nemu pasnya yang mana gitu. Secara spesifikasi sudah kemarin sudah paparan dari tenaga ahli ini seperti ini. Jadi tipe-tipe itu sudah dipaparkan. Oh ini. Jadi ini nanti kemudian ada kajian analisisnya. Ini yang akan jadi pedoman nanti. Jadi buat lagi baru gitu. Jadi bukan mengambil yang kemarin. Buat lagi baru. Kemudian ini yang kemudian menjadi. Berarti uji analisis yang sudah ada ini catatannya nanti ke BLPT atau gimana? Kemungkinan belum tentu ya. Kita lihat nanti seperti apa. Ini salah satunya besar. Pak sudah ada kode loh dari Pak Aris ya.
Kan belum ada finalisasi. Oh begitu. Berarti gini Pak Aris, kalau misalnya sudah jadi seperti ini, oh ini yang dibutuhkan, catatan semua sudah ditulis gitu ya. Nah setelah itu baru bisa ya nanti ada support dari. Jadi pada prinsipnya ya di pemerintah ini kan beda dengan swasta. Ya. Jadi kalau swasta itu punya keinginan sekarang, dilakukan sekarang tidak masalah. Ya. Tapi kalau pemerintah itu ketika mau melakukan tuh regulasinya kayak apa dulu gitu. Ketika ternyata kita terbentur pengadaan, ternyata kita terbentur ini harus hibah dan sebagainya. Inilah yang menjadi bagian yang kemudian kita bahas terus. Makanya setelah forum ini kan menjadi bagian masyarakat Jogja tahu. Ya. Jadi apa yang saya omongkan, apa yang digendalikan Mbak Made, Pak Tri, ini kan dicatat semua gitu. Itu ngomong tok apa ada tindak lanjut. Apalagi kita semua adalah bawahan dari ngesot dalam, sehingga kita betul-betul optimal. Ketika kemudian kita mau mengerjakan sesuatu itu, ya harapan kita, ya kita sampai dengan final. Kayak apa yang kemudian bisa berguna bagi masyarakat. Karena salah satu tugas pemerintah adalah bagaimana fasilitasi terhadap keinginan dari masyarakat. Oke, kita lihat akan seperti apa nantinya. Mudah-mudahan di akhir 2023 juga sudah terpenuhi targetnya gitu ya. Amin. Akhir 2023 itu sebentar lagi loh, setengah tahunan loh. Jadi deg-degan saya. Jadi belum ada yang deg-degan, padahal beliau yang kasih PR loh. Soalnya ini kan di kami. Oh gitu. Tanggung jawabnya ada di situ paling besar ya. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi. Pemirsa, untuk ada yang masih ingin memberikan masukan, pendapat, monggo silahkan. Line telepon kami buka di 451777. Kami kembali lagi dalam Dialog Jogja Menyapa setelah jeda berikut. Baik, kita masih berbicara mengenai prototipe becak kayu tenaga alternatif. Tenaga alternatif ya, sekali lagi, karena banyak yang mengatakan, sekali lagi ini untuk pemirsa supaya tidak salah kaprah ya. Jadi bukan becak listrik terus akhirnya kita jalaninya pakai listrik, enggak, tapi tetap becak kayu tenaga alternatif dengan tidak meninggalkan moda transportasi tradisional yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, saya ke Pak Aris dulu. Pak Aris, kalau berbicara komitmen kedepannya dari Pani Radio sendiri seperti apa dalam mendukung pengembangan becak kayu alternatif ini? Ya, kalau kami sepanjang konsepnya itu sudah disepakati, itu yang kemudian kami jaga. Makanya selalu kami diskusi juga dengan Mbak Made, ada target-target yang harus kemudian kita capai. Jangan sampai kalau kemudian kita sudah melangkah itu kemudian kita mundur lagi. Apalagi kalau dari sisi tahun, semakin lama ini kan perjalanan waktu transportasi di Jogja ini kan juga semakin tidak mudah juga. Apalagi ya kalau dari sisi kami sendiri, semua hal negatif di Pemda itu mesti dikaitkan dengan dana keistimewaan dan Pani-Radio keistimewaan. Tidak ada yang tidak dikaitkan, semua hal negatif. Ada macet gitu, Mbak Made ada kemacetan gitu misalnya, udah yang salahkan juga ini sudah ada dana kok masih macet. Artinya ya inilah kesempatan bersama menurut kami untuk kemudian ya koordinasi, kolaborasi, sinergi dan juga inovasi yang betul-betul bisa dikembangkan oleh semua OPD di DIY. Kebetulan tema pada saat ini kan berkaitan dengan becak kayu tenaga alternatif, sehingga ke depan kami berharap memang ada titik yang kemudian menjadi bagian yang sudah disepakati, kita fokuskan untuk diselesaikan dulu. Jadi tidak mungkin kalau kemudian banyak yang kemudian minta misalnya tidak semua dilakukan. Kalau saya lebih cenderung kita fokus. Jadi yang tadi dikatakan sumbu filosofi fokus itu menjadi bagian. Karena kalau kita tidak fokus, yang kami khawatirkan nanti tidak menyelesaikan masalah. Nggak katam-katam gitu ya. Ya, itu yang selalu kami sampaikan. Kami keguyon dengan teman-teman, boleh ngaji, boleh, tapi harus ada itu, karena bagaimanapun juga semua hal itu pada akhirnya akan dipertanyakan pada kita tentang sebenarnya pemerintah itu melakukan apa toh. Nah, ini menjadi bagian dan kebetulan dari sisi transportasi, dari sisi perdais itu juga sangat mungkin untuk kemudian kita dukung dengan dana keistimewaan. Baik, artinya yang paling penting konsep target. Itu dia, konsep target jelas sesuai dengan visi misi gitu ya. Berarti supaya masyarakat lebih jelas lagi apa yang dibuat seperti prototipe, kemudian nanti akan diperbanyak 50 dulu di awal, kemudian nanti target 2026 mungkin bisa sekitar berapa, 400-an misalnya ya. Itu semua dengan dana keistimewaan, Pak. Iya, kita berharap itu semua dengan dana keistimewaan, Mbak. Jadi dana keistimewaan itu usulannya kan NMN 2.
Dan ketika awal itu kalau kita sudah punya konsep, kita lebih mudah untuk kemudian menjelaskan kepada teman-teman di Jakarta. Dan kalau teman-teman di Jakarta mendengarkan apa yang menjadi obrolan kita pun juga, inilah salah satu bentuk yang selalu dipertanyakan juga. Dana IS untuk apa? Salah satunya untuk transportasi. Nah ini kami wujudkan dalam bentuk memang berkaitan dengan yang tradisional gitu. Jadi tidak kemudian, selain tradisional juga ada juga nanti yang kaitan dengan bis listrik. Nah, itu nanti ada lagi, nanti dulu. Tapi itu kan temanya tidak beda. tema beda. Mungkin besok. Ya, tema beda. Tidak tema di hari ini. Itu juga menjadi bagian konsentrasi kami dengan Mbak Mai. Oke, baik. Kita terima dulu, sepertinya ada yang menelpon kami. Halo, selamat sore. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Iya, dengan siapa? Di mana, Bapak? Ini dengan Pak Pono. Suaranya kecil sekali. Boleh dibesarin lagi speakernya? Halo. Halo. Halo, dengan Pak Pono. Oh iya, Pak Pono. Pak Pono di Gamping ya? Iya. Monggo Pak Pono, apa yang mau ditanyakan atau mau tanya, ini kan transformasi ini berarti nanti kedepannya akan diterapkan di seluruh DIY atau pripun gitu? Atau gimana? Oke. Dan kalau gitu nanti untuk nasib para penarik becak motor itu pripun ya? Apakah sudah ada dipikirkan atau bagaimana? Matur nuwun. Terima kasih Pak Pono di Gamping, matur nuwun. Langsung saja ini, sepertinya Bu Made yang punya kesempatan untuk menjawab. Monggo Bu, gimana Bu? Kalau kami bisa menyampaikan bahwa target itu pengennya kita semuanya sesuai dengan aturan ya. Misalnya kalau kendaraan tidak bermotor itu seperti apa gitu ya. Jadi salah satu kendaraan tidak bermotor selain sepeda itu adalah kendaraan tradisional kita gitu ya. Antara lain adalah becak. Sama ini yang kita bicara kendaraan tradisional itu adalah becak yang di kayu gitu ya, becak yang di kayu. Nah, sasaran tadi yang sudah disampaikan Pak Aris tadi, kami memang mesti konsentrasi di situ. Masalahnya ini targetnya apakah nanti seluruh DIY kita sudah menginventarisasi itu kemungkinan-kemungkinannya, apakah kemudian ini akan kita terapkan seluruh DIY atau seperti apa. Tapi saya kira itu butuh waktu, butuh kita juga mengevaluasi. Jadi dalam artian bukan berarti ini berakhir ketika kita bicara 400 kemudian kita tidak evaluasi. Dalam perjalanan pun kita evaluasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan kemudian ini becak tidak ada kemudian kita berikan kepada satu koperasi atau lembaga nantinya ini terus tidak terjadi apa-apa gitu. Kami mau mengurangi juga yang sudah ada di jalan yang tidak sesuai dengan perda misalnya. Dengan perda misalnya becak kayu. Mungkin becak kayu yang ada masih bisa beroperasi, tapi yang becak yang tidak sudah dimodifikasi becak modifikasi ini yang sebenarnya juga perlu. Jadi besok misalnya ada model scrap. Jadi kayak kemarin kita bicara Trans Jogja untuk operator lama yang kita bilang oke, kalian mau ikut program pemerintah, berarti 2 yang lama kita ganti 1 yang baru. Jadi itu jelas. Jadi jangan sampai itu tumbuh terlalu banyak. Jadi kita kemudian tidak bisa mengatur itu. Jadi kenapa juga kita membuat zonasi supaya kita tahu sekarang kapasitas misalnya di kawasan Malioboro itu nampungnya berapa sih biar orang nyaman. Biar orang juga lega kalau mau berjalan-jalan itu nggak penuh sesuatu, nggak diparkirin becak macam-macam. Nah itu juga menjadi bagian penting dalam proses perjalanan ini. Jadi harapan kami ya memang keteraturan itu ada di seluruh wilayah DIY itu aja sih. Oke, baik. Jadi kedepannya pasti akan semuanya, cuman saat ini yang menjadi prioritas adalah masih di sumbu filosofi gitu ya. Baik. Saya mau ke Pak Tri dulu. Pak Tri ini kan salah satu yang membuat prototipenya. Boleh sombong, boleh Pak ini Pak. Apa keunggulannya dari prototipe yang Bapak dan teman-teman SMK buat? Kelebihan keunggulannya dibanding yang lain apa Pak? Keunggulannya satu, sebagai penyangga vokasi DIY, saya bisa memberi tantangan kepada anak-anak saya SMK. Jadi ini produk-produk anak-anak SMK. Lahan praktek, lahan meningkatkan kemampuan skillnya ya. Jadi itu yang kedua, yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Jadi dari sisi teknis, dari sisi mekanikal itu titik beratnya ada di bawah, itu stabil. Makanya kalau Mbak punya mobil kan diceperkan ya, itu kan mengaspal di jalan lebih stabil. Enak, makanya tadi kenapa roda depan saya kecilkan itu biar titik berat ada di bawah pedal. Yang kedua jadi paham karena kemudian itu dari sisi mekanikalnya. Nah dari sisi kelistrikannya karena kami punya elektronik
jurusan elektronika dan informatika ya. Jadi itu belum, kalau nanti dibolehkan saya pasang GPS di situ ya. Wah, keren juga nih. Karena kami punya jurusan itu Mbak. Makanya kemarin ya kami harus buat dari awal biar orang mekanikal, anak-anak saya di mekanikal punya kerjaan masuk, gitu, semua masuk. Oke, baik. Jadi misalnya besok kok jatuhnya ke BLPT ya semuanya bisa di... Ya itu berarti kalau jatuhnya di BLPT itu anugerah bagi anak-anak saya SMK. Punya lahan gitu ya. Ada yang sedang presentasi Pak Aris dan Bu Made sepertinya. Oke, Bu Made, apa saja yang sudah disiapkan oleh Dinas Perhubungan ini terkait dengan dalam rangka penggunaan becak kayu ya? Untuk kedepannya gitu, yang disiapkan gitu. Ya, tadi kan sudah kami sampaikan ya, kami sudah buat kajian terkait dengan pendataan, zonasi, kelembagaan. Nanti di dalam proses di tahun ini juga kami sudah nanti koordinasi juga dengan Pak Aris, kemudian dari koperasi, nanti juga mungkin melibatkan pariwisata karena kemudian ada desain becak pariwisata juga terkait dengan pembinaan untuk pengemudi becaknya seperti itu. Ini dalam proses ini sudah kita lakukan ya untuk kedepannya, termasuk nantinya ini tadi sudah disampaikan Pak Tri, kalau misalnya GPS kita kedepannya sudah bicara becak kita juga harus mengadop kebiasaan. Kita kan sekarang sudah pakai aplikasi nih. Nah, itu bisa nanti itu GPS bisa masuk. Kita bekerja sama dengan aplikator-aplikator. Jadi tidak hanya kendaraan bermotor saja. Ya, mungkin masuk gang dia perlu dengan kendaraan tidak bermotor, ini bisa kemudian. Nah, ini mungkin jangka panjang ya untuk sampai ke sana. Dan ini sudah kita obrolkan juga gitu berkaitan dengan hal ini. Ini nanti mau nambah lagi, kita sudah sounding ke dan itu kalau ada bisa juga. Ini kan masih di skup becak yang datar-datar lah ya, dalam artian kalau yang karakteristik jalannya agak sedikit menanjaknya agak curam seperti apa. Mungkin ada inovasi-inovasi. Jadi tetap kemudian ada peningkatan, ada pengembangan kreativitas terutama berkaitan dengan mempertahankan kendaraan tradisional ini tetap ada. Walaupun mungkin ini harus menyesuaikan dengan zaman ya, Mbak Tira ya. Kalau sekarang keluhannya mungkin mengayuh sangat berat. Nah, ini justru menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana tetap mengayuh tapi tidak berat. Oke, baik. Dan itu sudah ada di beberapa prototipe. Kita tunggu aja deh nanti kira-kira yang paling mendekati sempurna yang mana. Pak Aris, sebagai closing statement ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak terkait dengan becak kayu tenaga alternatif? Jadi ini merupakan salah satu wujud penggunaan dana keistimewaan melalui sektor transportasi. Tentu saja inovasi dari pemerintah daerah membutuhkan penyempurnaan dari masyarakat juga. Jadi mungkin di sektor-sektor lain yang kemudian bisa kita sempurnakan, barangkali bisa menggunakan dana keistimewaan. Dan berikutnya juga kami berharap bahwa pada saat ini yang kemudian kami sampaikan di masyarakat Yogyakarta ini adalah salah satu kolaborasi yang cukup manis gitu dari Pemda DIY sendiri dengan pemerintah kota, dan kami berharap tidak berhenti di situ, tapi Bapak Ibu pengemudi becak pun juga bisa bekerja sama dengan kita sehingga kita menjadikan Yogyakarta semakin istimewa, terutama dari sisi budayanya. Dengan moda transportasi tradisionalnya yang semakin istimewa. Gitu ya. Matur nuwun Pak Aris untuk penjelasannya. Mudah-mudahan masyarakat juga semakin puas. Oh, dana keistimewaan tuh bisa buat itu juga gitu ya. Tidak hanya selalu dicecar terus ya Pak ya. Sekarang sudah ada penjelasannya. Bu Made, terima kasih juga. Sami-sami. Ya, PR yang diberikan kepada BLPT mudah-mudahan tadi presentasi yang disampaikan bisa tembus Pak ya. Mudah-mudahan berlanjut gitu. Oke, baik. Dan pastinya dengan berlanjutnya program ini sekali lagi nih selalu ada evaluasi, selalu ada dibuka masukan-masukan dari masyarakat dan pastinya ada dukungan juga dari masyarakat. Terima kasih pemirsa, Anda sudah menyaksikan siaran kami kurang lebih 1 jam ini. Mudah-mudahan ada wawasan baru, ada informasi baru terkait dengan prototipe becak kayu tenaga alternatif. Mudah-mudahan segera terwujud dan Jogja akan semakin nyaman, semakin aman dan semakin dikangenin banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Sampai ketemu lagi, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.